Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPTD SDN 5 Sukrawetan, yang saya hormati pula kepada rekan-rekan guru, yaitu dari UPTD SDN Sukrawetan 5 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam ruangan ini dengan penuh firman. Ya, selawat serta salam kita aturkan kepada beliau Sayyidul Anbiya wal mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya M. Fikri Hidayat, perwakilan dari guru untuk memimpin acara aksi nyata budaya positif, yaitu praktik baik menyebarkan pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dulkomen SPD. Untuk disingkat waktu, baik ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam kegiatan aksi nyata ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang disampaikan oleh moderator. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan dari Kepala Sekolah UPTD SDN 5 Sukrawetan, yaitu Ibu Hajah Umuyati SPD. Yang ketiga yaitu penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Dulkomen SPDI. Yang keempat yaitu tanya jawab ataupun refleksi penguatan yang akan disampaikan oleh salah satu guru dari UPTD SDN 5 Sukrawetan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita ucapkan bersama-sama membaca Bismillah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan kepada Kepala Sekolah UPTD SDN 5 Sukrawetan, yaitu Ibu Hajah Umuyati SPD. Waktu dan tempat persilahkan. Alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul dalam rangka praktek baik menyusun pemahaman budaya positif. Alhamdulillah pula di SD kami ada yang ikutan CDP sehingga bisa terbawa, dan semoga dengan adanya guru kita yang diangkat ataupun yang terbawa CDP, sekolah kita bisa maju dan bisa anak-anaknya mengetahui ataupun melaksanakan budaya positifnya. Dan untuk guru-gurunya, Ibu mohon, Ibu harap ikut baik laki-laki maupun perempuan guru di sini seperti Ines, Ojis, ya termasuk Didik. Ikutan CDP agar bisa dan berpengalaman melaksanakan mengajar
DP. Tuh, untuk Bu Maria, Bu Yuni mengikuti. Nanti Ibu harap Ines dulu masuk. Nah, yang muda, nanti yang tua mengikuti. Itu ya. Alhamdulillah pula pada hari ini di sekolah kami akan melaksanakan praktek baik menyebarkan pemahaman budaya positif. Biar guru-guru di sini bisa mengikuti dan sudah ada contohnya di sini Pananang, biar semuanya terbawa ya, bisa dimotivasi ya semuanya ya. Kalau saya juga ikut ingin, cuman sayang orang tua nggak bisa nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk masih udah dari dulu Mak. Ikut ya, itu saja sambutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Wiyati SPD, bahwasanya ayo kita sama-sama nanti mengikuti pendidikan guru penggerak di Kabupaten Indramayu pada angkatan berikutnya. Terima kasih Ibu Haji. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cara berikutnya, yaitu pemaparan materi ataupun penyajian materi untuk praktik baik menyebarkan pemahaman budaya positif yang akan langsung dipaparkan oleh Bapak Guru Kornet SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Indramayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan praktek baik, berbagi dengan rekan-rekan guru di SD 5 Sukrawetan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu kita teladani, orang yang akan menolong kita pada satu saat nanti, yang menyelamatkan kita dan sangat kita tunggu-tunggu pertolongan itu. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Wiyati yang saya hormati, dan rekan-rekan sejawat UPTD SDN 5 Sukrawetan yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan praktik baik tentang budaya positif ini yang saya dapatkan dari modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dalam terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita yang berkorelasi pada tujuan kita bersama yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bisa memajukan sekolah kita, terutama membuat pembelajaran kita lebih menarik, lebih termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam satu minggu ini mereka tidak merasa bosan. Baik, berikut adalah penyebaran pemahaman budaya positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam bahagia bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Agendanya tadi ya, kita sudah melakukan pembukaan ya. Yang pertama ini kita ada briefing nantinya, kemudian kesepakatan kelas selama 60 menit ke depan kita nanti bikin kesepakatan kelas, kemudian
kompetensi lulusannya dan capaian umum dan capaian khusus nanti dipaparkan. Kemudian ada diskusi pemantik dan tanya jawab, eksplorasi konsep, dan yang pertama refleksi akhir. Lanjut Mas. Baik, untuk pembukaan saya mulai dengan ice breaking. Bapak Ibu, barangkali lebih semangat karena waktunya sudah semakin siang ya, jadi lebih semangat terhadap bestinya. Karena sudah ada besti ya Pak. Ini saya punya tepuk Pak, Bu. Tepuknya ada 3 jenis. Tepuk 1, kalau dipraktekkan ini ada 5 kali ya. Saya lepas mic-nya nih Bu, biar enggak. Tepuk 1. Tuh. Tepuknya Indonesia ini. Tepuk 1. Oke, sekarang yang tepuk 2-nya. Tepuk 2. Hei. Tangan kanannya ke sana. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu. Nanti kita praktekkannya sama-sama. Kemudian tepuk 3-nya. Tepuk 3. Ha. Jadi lepaskan semua beban kita dari H ke H. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Hei, tepuk 3. Ha. Tepuk 1, 2, 3. Hei. Ha. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di siang yang sangat melelahkan ini kita semua bisa bersemangati, punya panas untuk mempelajari materi hari ini. Baik, ini izinkan saya punya pantun ya. Seri buku apa itu? Seri buku seribu gunang-gunang di hutan lebat maksudnya. Sungguh dengan orang-orang hebat. Kemudian beli salak di pasar baru. Guru bergerak Indonesia maju. Kemudian ini jadi baik Bapak Ibu, ini kita bikin ya kesepakatan kelas hari ini supaya nanti 60 menit ke depan bisa tertata dengan baik. Pertama, gimana kalau saya kasih pemantik? Pertama itu mendengarkan siapa yang berbicara. Kira-kira sepakat tidak? Setuju. Oke, yang kedua mengangkat tangan sebelum bertanya. Siap. Kemudian yang ketiga, barangkali silakan Anda. Nah, berdoa sudah berarti tulis berdoa sebelum mulai. Oh. Tidak berkata. Berdoa sebelum mulai. Terus apa lagi? Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar dalam pelatihan ini. Apa ya? Apa lagi? Berkata sopan. Yaitu boleh minum boleh? Boleh. Boleh minum. Boleh Mas. Boleh minum Mas. Jangan dong. Boleh masuk boleh minum. Ya masa nanti nggak minum. Berarti minum boleh gitu. Makan nggak boleh. Jangan makan dulu Mas, belum ada nasi. Oh, belum ada. Ngarang dia. Oke, cukup. Kesepakatannya. Apa tidak perlu ulang sesuai dengan waktu? Jam berapa aja berarti ya? Ulang tepat waktu. Ya. Sudah cukup Mas. Masya. Baik, dilanjut. Kita sudah sepakat ya Bapak Ibu. Nah, kompetensi lulusan yang hari ini kita pelajari ini kira-kira kita bisa berkontribusi untuk mencapai sebagai berikut, yaitu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan dan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Lanjut Mas, capaian umumnya dari pelatihan ini kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan yang positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan. Kemudian Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini capaian khususnya kita dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, yaitu
perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan kemudian kita juga dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu posisi 5 kontrol guru dan segitiga restitusi, dan dapat menerapkannya. Kemudian disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian capaiannya mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, ya, untuk terciptanya budaya positif yang mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, ini merupakan sekolah yang kita cita-citakan. Mungkin dari gambaran yang saya buat di sini sama, ya, impian kita bersama itu punya sekolah dengan lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah, ya, akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan kebutuhan karakter peserta didik. Nah, ini kita ketika murid memiliki kompetensi dan karakter profil belajar Pancasila, ini sekolah mencita-citakan pertama pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, ini bagian kita. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Ya, lanjut Mas. Baik, Bapak Ibu, di dalam disiplin positif itu di antaranya kita mengambil filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan teori kontrol atau choice theory oleh William Glasser, ya. Ini kita skemakan sebelah sana budaya positif transformasi pendidikan, di sini pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kemudian menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dilanjutkan menjadi model berpikir menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Dilanjut akan menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita menginginkan berdasarkan nilai-nilai yang dari diri kita yang kita hargai. Ya, itu jadi dalam diri kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tetapi kita yang bisa mengontrolnya menjadi diri kita yang menggali potensi kita untuk lebih berharga. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik, ya. Yang dari ekstrinsiknya untuk menghindari hukuman. Ini biasa perilaku kita seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri. Ini yang ekstrinsik dari motivasi dari luar. Seperti halnya kita bekerja untuk cari apa? Yang membuat kita semangat itu kan diantaranya untuk mendapatkan imbalan. Nah, atau minimalnya ketika kita semangat, paling tidak ekstrinsiknya kita dipuji oleh orang lain, oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian motivasi intrinsiknya, motivasi yang dari diri kita sendiri. Pertama, nilai-nilai kebijakan universal dan masuk ke keyakinan kelas. Ini yang merupakan motivasi dari dalam. Kemudian model berpikirnya ada 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai guru cenderung akan ada dalam 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini posisi kita. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu bertahan hidup. Kemudian 2 penguasaan atau merasa memiliki kekuasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Dan 5 kebebasan. Nah, kemudian nanti juga dari semua itu kita bisa menerapkan yang disebut segitiga restitusi. Yang kemarin pernah saya buat videonya.
contoh kasusnya itu saya buat kemarin dan praktekkan dengan 2 anak. Itu yang kita lakukan adalah segitiga restitusi dengan pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya, yaitu kembali pada motivasinya, ya, pada motivasi dirinya. Ya, dilanjut Mas. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu 60 menit ke depan, yaitu disiplin positif dan nilai kerja universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi tentang posisi kontrol, yang keenam restitusi tentang segitiganya. Ini kita kadang dalam mempelajari modul, dalam mempelajari tadi sebuah konsep kadang menemukan miskonsepsi, salah pemahaman. Di antaranya ini, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Dengan kita menerapkan budaya positif, kita mungkin berpikiran bahwa di sekolah ini kita tidak boleh atau tidak disusun aturannya. Ya. Contoh misalkan kita tidak dilarang buang sampah sembarangan. Itu sudah tidak ada karena tadi salah pemahaman kita terhadap budaya positif. Padahal dalam hidup bermasyarakat selalu ada tantangan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kemudian dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid. Jadi bukan membiarkan murid kita dengan melarang murid tidak dengan kata-kata yang lebih vulgar, ini dianggapnya tidak menerapkan aturan. Padahal tujuannya adalah bagaimana guru melatih kesadaran murid, ya, melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Lanjut Mas. Nah, ada juga dengan seperti ini. Dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Jadi kita kadang salah memahami ketika sudah yang penting ada keyakinan kelas, sudah. Tidak ada tindak lanjutnya. Ketika anak melanggar itu tuh, apa tindak lanjutnya? Jadi seolah-olah sudah cukup keyakinan kelas dibuat, ditempel, tidak ada tindak lanjut. Itu salah pemahamannya. Jadi penjelasannya, kesadaran hadir dalam diri yaitu internal, sementara hukuman, penghargaan, memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah. Ya. Kemudian langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Jadi keberadaan keyakinan kelas yang akan menjadi referensi ini itu harus punya konsekuensi yang nanti bisa dikaitkan dengan segitiga restitusi. Jadi Mas. Mas. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Itu miskonsepsi kita, salah pemahamannya. Ya. Salah pemahaman. Padahal segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab dan pemulihan alih-alih hukuman. Jadi intinya semua ya kita kadang salah memahaminya. Kita berprasangka bahwa semua masalahnya harus diselesaikan dengan restitusi. Ya, padahal tidak semua harus diselesaikan seperti itu. Ada bagian-bagian tertentu yang nanti bisa diselesaikan secara restitusi secara spontan maksudnya. Lanjut. Ini kadang kita juga memiliki pemahaman semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan tadi yang sudah ya Mas. Ini lanjutan tadi. Lanjut. Ini lanjut. Ini yang tadi. Nah, kadang juga kita salah pahami jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Jadi salah memahaminya, disangkanya kalau sudah diselesaikan dengan restitusi, sudah dipanggil, sudah tadi divalidasikan, dikuatkan keyakinannya, kemudian sudah kita tidak bisa menindaklanjuti anak itu. Padahal perlu sekali
kita memiliki untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Lanjut Mas. Nah itu tentang kesalahpahaman kita, salah memahami kita terhadap beberapa hal terkait budaya positif. Dan ini berikut saya sampaikan eksplorasinya. Silakan Mas. Pertama tentang eksplorasi konsep 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu, izin ini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan pengontrolan terhadap orang lain ya. Kita ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita kelompokkan untuk stimulus respon. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira mampu tidak? Orang lain kita giring opininya untuk sama berpikiran seperti kita. Ya, itu dalam stimulus respon. Ya, respon untuk menyemangati, ya, mendorong. Respon untuk mendorong. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi bukan kita mencoba orang lain untuk memahami kita, tapi kita yang bagaimana menciptakan suasana itu untuk memberikan pandangan kira-kira dapat memahami dunia secara bersama-sama. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak, ya, kadang kita sering memvonis, ya, menjudge bahwa perilaku buruk anaknya sudah buruk. Ketika anak itu di kelas ribut saja, itu kita menganggap anak itu tik bandel, sudah selesai, ya kan? Tapi kalau kita memiliki teori kontrol, ini jelas semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu bandel, saya yakin punya tujuan. Apakah dia mencari perhatian? Apakah di rumahnya kurang perhatian yang menyebabkan mencari perhatian dari guru? Atau tadi dia ingin menonjol di kelas karena kita menganggap anak itu bandel, sehingga anak itu sudah selalu dalam lingkaran perhatian luar dari kita. Ya, itu jadi semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon itu juga orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Ini kadang ini yang sering kita terapkan. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir tentang menang-menang. Jadi tidak ada yang menang kalah. Semua yang tadi itu tercipta seperti hari ini. Ya, saya sebagai CGP yang akan melakukan praktek tidak bisa mengontrol Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Tetapi Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk berkolaborasi. Ketika saya meminta berkolaborasi hari ini, Bapak Ibu mengiyakan, berarti itu yang disebut nanti dengan kolaborasi. Kemudian apa sih makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Murid-murid ini berdasarkan teorinya murid-murid Socrates dan Plato. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum. Ya. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Bagaimana anak-anak kita hari ini upacara, coba bisa tidak disiplin? Dan seolah-olah disiplin itu kata yang menakutkan buat anak-anak, kata-kata yang membuat anak itu menjadi tertekan. Ya, itu kadang-kadang sering menerapkan itu. Kemudian dengan nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi jelas akan menjadi sifatnya general.
Setiap perilaku memiliki suatu tujuan, kata William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Jadi kita memahami anak-anak kita melakukan sesuatu yang menurut kita di luar kewajaran, yang menurut kita anak ini ada hal yang perlu dipertanyakan, ini tadi mereka ada tujuan, dan itu yang sangat perlu kita gali. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, kata Ziani dosen 1998. Ya, lanjut Mas. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebijakan universal, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, jelas ya, beriman, bertakwa, berdoa yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bertindak kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah masuk pada nilai-nilai kebijakan universal yang menyangkut banyak hal, yang menyangkut tentang nilai-nilai tadi secara umum. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan institusi. Lanjut Mas. Ini setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplin anak, setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplin anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju? Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Empat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju tidak? Tidak. Nanti ke depan, ya ke depan. Dari motivasi perilaku manusianya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah dari eksternal, motivasi eksternalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini teori motivasi ya. Perilaku kita ini pertama, apa yang akan terjadi? Kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ya, ini eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kira-kira dari tiga teori ini yang paling tepat mana? Pada diri kita. Ya, dibaca sendiri saja seperti apa hati kita ada di mana. Lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, bukan berarti kita merdeka itu sudah tidak dijajah, tidak diperintah, tetapi kata Ki Hajar Dewantara, cakap membuat memerintah diri sendiri, itu yang disebut merdeka. Lanjut. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini ketika kita memberikan penghargaan, nanti intinya seolah-olah penghargaan itu menjadi hal hukuman kepada ya. Kemudian ini seperti begini contohnya. Dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan akan menghasilkan merusak hubungan. Ya. Pasang itu dikasih. Kalau sama yang pintar selalu dikasih hadiah. Saya, ya kan? Makanya kadang anak sering melakukan perubahan yang dia punya tujuan mencari perhatiannya pasang. Seperti Agung itu sebenarnya punya tujuan. Kadang saya sering prioritas ke
agung itu bisa dapat. Bisa jadi penghargaan itu bukan. Ya. Kemudian penghargaan ini menurunkan kualitas. Tadi ketika anak sudah dipuji setinggi langit oleh kita, otomatis ya kita harus hebat di kelas. Ya sudah, motivasi belajarnya menurun. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Untuk kalau guru sudah memberikan nilai maksimal, anak mentok, ini paling hebat nih. Saya tidak akan meningkatkan lagi. Kemudian penghargaan itu bisa dibilang tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi dalam intrinsik. Motivasi tidak ada dalam. Bentuk program kebajikan, apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ketika kita memberikan apresiasi ya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Contohnya seperti apa? Pengakuan secara khusus pada seseorang, kepada murid-murid kita. Ini cara kita memberikan apresiasi itu. Pertama, beri pengakuan secara khusus dulu kepada yang lebih, anak yang menonjol. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Intinya semua kita akomodir. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itu cara memberikan apresiasi kepada anak. Ya, lanjut. Contoh. Kemarin saya perhatikan, contohnya pembukanya, nilai kebijakannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contohnya. Kemarin saya perhatikan, tinggal diteruskan saja kalimatnya. Kemudian masukkan nilai kebijakannya, rasa empatinya. Kemarin saya perhatikan kamu begini. Oh iya, ternyata kamu begini. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Kemudian pembukanya saya menghargai. Tadi pembukanya kemarin saya perhatikan. Kemudian yang kedua saya menghargai. Kemudian kita juga jangan lupa memberikan pembukaan terima kasih. Ya, untuk apa? Untuk tanggung jawab. Kalau menghargai, untuk kepedulian dari anak tersebut. Lanjut mas. Ini sudah terisi ya. Tadinya ini saya hapus dulu tadi. Jadi belum ada jawaban sebenarnya. Nomor 1 itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada anak terlambat, kemudian itu kita menyuruh anak tulis. Itu termasuknya hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Anaknya terlambat, silakan lari dulu. Maksudnya ke hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Maksudnya apa? Hukuman. Ya. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa maksudnya? Konsekuensi. Ya. Ketika anak itu misalkan dalam kasus ini anak mencoret-coret kertas yang temannya, kemudian kita memberikan anak untuk menggantinya. Berarti apa jenisnya? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dari perbuatannya ya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Sama ya. Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Aturannya kan sepatu hitam. Anak ada yang tidak menggunakan sepatu hitam, itu kita suruh tidak menggunakan sepatu sampai pulang. Itu maksudnya hukuman. Yang ketujuh, suruh lari karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Karena kenapa konsekuensi? Karena kan PJOK itu kan kaitannya dengan iya masih ini main materi lari. Anak terlambat, ya sudah sekalian aja suruh lari. Ya, konsekuensinya. Karena masuknya itu dalam pelajaran PJOK yang buku. Kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman ini lebih cenderung kepada identitas gagal. Disiplin yang konsekuensi dan restitusi. Ini maksudnya disiplin, kemudian yang tergolong identitas sukses. Yang gagal, ya suatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu panjang, atau korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Itu
efek dari hukuman. Ya, belum lagi orang tuanya yang jobrak, ini kan seperti itu. Orang tuanya yang tidak terima, pasti ini konsekuensi daripada kegagalan sebuah hukuman. Efeknya, kalau kita ada konsekuensi dari tadi itu, nilai-nilai tadi itu, suatu harus terjadi, identitasnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, hanya sebentar. Masih Rizal ada anak yang terlambat, lagi belajar lari, sudah suruh lari, sudah kan? Dia terputus di situ. Kenapa? Karena dia akan melupakannya setelah selesai jam olahraga sudah. Karena saya terlambat di jam olahraga, yang pelajarannya yang lari. Toh saya yang datang juga, yang tidak datang juga suruh lari kan? Ya sudah lupa. Tuh. Dari korban bisa diabaikan, jadi mereka tidak akan menyimpan apa yang tadi yang merupakan konsekuensinya. Ya. Kemudian membuat anak dibuat tidak nyaman. Ya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini identitas suksesnya lebih besar daripada konsekuensi. Lanjut Mas. Seperti apa restitusi nanti di depan. Ini masih lanjutan yang tadi. Ya, kalau yang tadi hukuman itu efek terakhirnya adalah negatif. Kalau yang konsekuensi itu netral. Nah, kalau yang kita menerapkan restitusi akan menjadi positif. Lanjut. Apa sih restitusi? Ya, ini berdasarkan KBPI, restitusi itu ganti kerugian, ya, atau pembayaran kembali. Penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa, kayak penyesuaian spontan ke, ya, ini kan berdasarkan KBPI, kepala bayi dengan badannya sesuai kepala keluar dari rahim ibu. Nah, ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Lanjut. Nah, ini ciri-cirinya. Tadi dulu ya. Ini belajar dari kesalahan. Dengan restitusi itu mengembalikan anak pada pemahaman. Ini anak akan menjadi belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungannya, menawarkan, ya, tapi bukan memaksa. Kemudian itu adalah cara yang terbaik. Lanjut Mas. Nah, sekarang keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah masing-masing saya yakin sudah menyusunnya, dan ini diciptakan secara bersama-sama, ya, antara kita dengan siswa, ya, supaya kita lebih lebih mengena kepada anak tentang apa yang kita jalankan di dalam kelas. Nah, kenapa sih kita menggunakan keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan itu kita menginginkan anak meyakini apa yang disepakati. Ya. Pertama kita menyepakati hal itu yang tumbuh akan menjadi sebuah keyakinan, sehingga mereka tertanam bahwa saya tuh harus melakukan itu, saya tidak boleh melanggar itu, diyakini oleh mereka sendiri. Lanjut. Nah, ini contohnya yang peraturan itu kita biasanya sering menggunakan dilarang, ya, dilarang mengganggu orang lain. Tetapi kalau keyakinannya kita buat menghormati orang lain dan diri sendiri. Lanjut. Nah, ini lingkarannya, ya, lingkup kita dalam berbudaya positif. Ini ada di dalam lingkungan kita di sekolah yang akan menciptakan kepada lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu kita buat keyakinan kelasnya yang didasari oleh peraturan kelas yang kita sepakati. Lanjut. Nah, lanjut Mas. Lanjut. Nah, kita juga akan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ya, seperti yang tadi saya jelaskan tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tentu kita sebagai manusia akan memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup dengan berbagai macam cara. Tentu bagaimana kita harus bertahan dari kehidupan ini. Kemudian sebagai manusia kita juga tidak akan lepas dari rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima dimanapun kita berada. Inginnya lebih nyaman, orang lain itu lebih mengakui keberadaan kita.
Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya, yang penguasaan ini tadi kita sebagai manusia tentu memiliki rasa ingin menguasai terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Nilai ini yang biasanya muncul pada diri kita sebagai manusia, yaitu ingin punya kesenangan hidup dan juga tidak bisa lepas dari kebebasan. Kita sebagai manusia pasti akan menginginkan nilai-nilai kebebasan dalam hidup. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya. Ketika anak melakukan memukul teman yang menghinanya, anak itu dipukul. Memukul teman. Ada teman yang menghina kemudian dipukul. Ini kebutuhannya adalah kekuasaan. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ada tidak? Ya. Lanjut. Yang kedua, contoh lagi, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Ada anak yang menyebarkan gosip tentang teman. Ya. Itu apa sih yang kebutuhan yang ingin mereka penuhi? Cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Jadi bisa jadi anak itu menjelekkan orang lain karena ingin disukai oleh orang lain. Ya. Ingin diakui keberadaannya. Ya. Merasa saya itu ditugaskan oleh pasang. Ingin teman-teman yang lain menganggap ke saya nih bahwa saya ditugaskan sama pasang. Begitu. Lanjut. Nah, ini ada lagi anak yang menjatuhkan teman saat sedang berjalan. Kadang kebutuhan yang mereka inginkan adalah kesenangan. Dengan menjatuhkan anak, misalkan anak lagi jalan di lorong, kemudian menyodorkan kaki, anaknya jatuh, ketawa, ya kan? Artinya kita memiliki nilai kesenangan. Kemudian lanjut Mas. Nah, ini ketika ada anak yang mengganggu di kelas, itu biasanya dia ingin memiliki nilai kebebasan. Lanjut. Nah, yang kelima ada, maksudnya yang konsep yang kelima itu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai manusia, atau juga lebih tepatnya sebagai seorang guru, kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Mana yang lebih baik dan mana yang sering kita lakukan? Ayo kita mengaca dari sini. Pertama, kadang kita berperan sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Contohnya seperti apa? Tadi yang di awal sudah disampaikan. Kita anak terlambat, kita sampaikan, ayo kamu lari, ayo kamu push up. Itu namanya hukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini dengan cara sering diceramai anak itu. Ya. Kadang-kadang menempatkan diri, bagaimana kita kira-kira anak itu tahu kecapean kita, tahu bagaimana posisi kita itu merasa ingin dimengerti sama anak, supaya anak tuh merasa bersalah, melas di kita. Kemudian teman, biasanya dengan kalimat ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Itu adalah merupakan posisi kita sebagai teman. Kemudian kita juga kadang sering menggunakan pemantau. Ya. Di mana? Apa peraturannya? Apa yang sudah kamu langgar? Apa yang kamu bawa? Sesuai atau tidak? Itu jadi kita berperan sebagai pemantau. Nah, orang yang menghargai diri sendiri akan lebih cenderung menerapkan posisi manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian membuat keyakinan, ya, kemudian menguatkan kepribadian anak, ya, menguatkan kepribadian anak. Lanjut Mas. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, ya, peraturan atau pemantau, konsekuensi atau hadiah. Ini akan seperti ini. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Gitu ya. Kalau kamu tidak berangkat, saya akan memberikan kamu begini. Itu atas dasar peraturan yang kita buatkan. Kalau kita pada nilai-nilai manajer, apa yang akan kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, ini tentu anak-anak diposisikan kira-kira berpikir bersama, ya, berpikir bersama bagaimana mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Lanjut.
Nah ini Bapak Ibu biasanya begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kita membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Padahal saya itu sudah maksimal. Ya saya itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi ujuk-ujuk kamu seperti itu. Ayolah, tumbuhkan. Jadi menumbuhkan empati anak itu kira-kira melas ke kita. Yang kedua, tidak pernah benar melakukannya. Kamu tuh tidak pernah benar, kamu tuh tidak pernah telat. Itu namanya kita melakukan posisi pembuku. Ya, lanjut Mas. Nah, ini segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan. Barangkali bisa kita belajar lagi. Nah, ini seperti ini Mas. Yang tadi. Nih, segitiga restitusi ini alurnya. Kenapa disebut segitiga? Karena ini ada 3 patokan. Yang pertama, next Mas. Pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu, 3 patokannya. Anaknya distabilkan, dari dipanggil itu merasa diakui, kemudian merasa dia tuh dekat dengan saya, dia tuh dekat dengan kita. Itu yang disebut menstabilkan identitas. Lanjut, kemudian divalidasi. Karena dia tadi melakukan pelanggaran, dari pelanggaran itu bikin gambaran-gambaran bagaimana anak itu, ya apa yang dilakukannya itu adalah hal yang masih wajar, di batas kewajaran, umum sebagai manusia. Ada yang lebih. Lanjut. Nah kemudian setelah itu tanyakan keyakinannya. Apa yang sudah dilanggar? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, apa coba? Kamu kan pernah membuat keyakinan kelas nih sama Bapak. Coba apa yang kamu langgar itu? Nah setelah itu baru akan ditemukan kesimpulan daripada permasalahan itu. Dan buat anak itu termotivasi untuk memperbaiki daripada kesalahannya. Lanjut. Oke, itu beberapa materi yang sudah saya susun ya Bapak Ibu dalam budaya positif ini. Mangga untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator untuk membantu saya memantik refleksi, barangkali ada yang perlu disampaikan atau juga yang perlu didiskusikan. Mangga. Terima kasih kepada Bapak Tukomen SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Indramayu yang sudah melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, praktik baik, pemahaman budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu refleksi atau menarik yang tadi disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Indramayu. Untuk Bapak atau Ibu guru, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga, silakan Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Tukomen sebagai calon guru penggerak dari SD kami, SD 5 Sukaretan. Di sini mencoba memberikan umpan balik saja, mungkin sedikit saran kita. Umpan baliknya diantaranya secara keseluruhan konten dan isi materi yang dipaparkan sangat detail dan lengkap. Semuanya ada dari poin per poin, terutama dalam membahas praktik baik di sekolah. Di antaranya tadi ada salah satunya adalah disiplin dan restitusi, ya. Nah itu cukup baik, baik ya. Akan pengen mendekati sangat baik. Hanya saja mungkin sedikit saran dari saya mungkin yang selaku pemula atau mungkin awam dalam memahami atau melihat pemaparan materi dari Bapak Tukomen. Yang pertama adalah dari segi tampilan mungkin disertai gambar atau tidak adanya studi kasus yang real yang berkaitan dengan tadi ya, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi dan yang mana restitusi. Mungkin disampaikan dulu mungkin ke audiens sebelum dijawab oleh Bapak gitu kan. Alangkah baiknya ditanyakan dulu atau enggak
berikan pemantik, adakah permasalahan yang relevan, sehingga kita di situ bisa berdiskusi mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Itu saja. Jadi lebih memahami nantinya sebagai kita audiensnya. Secara keseluruhan sudah baik sekali. Terima kasih pemaparannya. Jadi mendapatkan pemahaman dan ilmu dari Bapak Dul Komen. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi yang sudah menyampaikan refleksi atau membalik yang tadi disampaikan oleh Bapak Dul Komen. Maka untuk Bapak Dul Komen sebagai Tuan Guru Penggerak Angkatan 11 untuk menyampaikan tadi yang sudah direfleksi oleh salah satu guru di PTD SDN 5 Sukarela. Baik, terima kasih Pak Titik ya. Tadi Pak, jadi dengan berbagi waktu, dan mudah-mudahan di sesi lainnya kita bisa memperbaikinya agar kita bisa berbangkit untuk diskusi. Memang hanya 2 kali 30 menit. Mohon maaf, ya semuanya terserap oleh kita. Kali kita awal punya gambaran seperti apa sih budaya positif itu bisa jadi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bapak Dul Komen. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu menutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, yang sudah hadir di ruangan kelas ini, yang sudah yang sudah menunggu ataupun yang sudah mendengarkan yang tadi Bapak Dul Komen sampaikan. Tentunya yang tadi penyajian materi yang Bapak Dul Komen sampaikan dari nilai-nilai kebajikan universal dan segitiga restitusi dan keyakinan kelas serta 5 kontrol sebagai kita sebagai guru, itu nanti kita bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang berkurang di hati Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan penutup kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.